semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Air untuk beton dan bahan tambah untuk beton. Perkenalkan, saya Ahmad Gifari dengan NIM 241134002. Perkenalkan, nama saya Evin Setia Hilaini Sadriana dengan NIM 241134006. Perkenalkan, nama saya Sura Galuh dengan NIM 241134010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Ramdhani dengan NIM 241134014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nea Akso dengan NIM 241134018. Perkenalkan, nama saya Najma Nura Subarna dengan NIM 241134022. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Zafira Ivandani dengan NIM 241134026. Perkenalkan, nama saya Fidi Hanifah Dafi dengan NIM 241134030. Pertama-tama, secara umum, air merupakan bahan yang penting pada beton yang merupakan terjadinya reaksi kimia dengan semen. Pada dasarnya, air yang layak diminum dapat dipakai untuk campuran beton. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak air yang tidak layak diminum memuaskan dipakai untuk campuran beton. Apabila terjadi keraguan akan kualitas air untuk campuran beton, sebaiknya dilakukan pengujian kualitas air atau dilakukan trial mix untuk campuran dengan menggunakan air tersebut. Selanjutnya, ada persyaratan air untuk campuran beton menurut SRI 03 strip 6861.1 strip 2002. Yang pertama, harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual. Yang kedua, tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram per liter. Yang ketiga, tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan merusak beton, asam-asam, zat organik, dan lainnya lebih dari 15 gram per liter. Yang keempat, ada kandungan klorida kurang dari 0,5 gram per liter dan senyawa sulfat kurang dari 1 gram per liter sebagai SO3. Yang kelima, bila dibandingkan dengan kekuatan, tekan adukan beton yang menggunakan air suling, maka penurunan kekuatan beton yang menggunakan air yang diperiksa tidak lebih dari 10%. Syarat air menurut SKSNI 03/2847/2002. Yang pertama, air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali garam, bahan organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau tulangan. Yang kedua, air percampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. Lalu yang ketiga, air yang tidak dapat diminum tidak boleh digunakan pada beton, kecuali pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran beton yang menggunakan air dari sumber yang sama dan hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji mortar yang dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat diminum harus mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90% dari kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang dapat diminum. Perbandingan uji kekuatan tersebut harus dilakukan pada adukan serupa, terkecuali pada air pencampur yang dibuat dan diuji sesuai dengan metode uji kuat tekan atau mortar semen hidrolis atau menggunakan spesimen kubus dengan ukuran sisi 50 mm menurut ASTM C109. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk pencampuran beton menurut PB 1971. Yang pertama, air tidak boleh mengandung minyak asam alkali, garam-garam, bahan organis, atau bahan-bahan lainnya yang dapat merusak beton atau baja tulangan pada beton bertulang.
Lalu yang kedua, apabila pemeriksaan ke lembaga tersebut tidak dapat dilakukan, maka air dapat dipakai asalkan campuran semen yang memakai air tersebut harus mempunyai kekuatan paling sedikit 90% dari kekuatan tekan semen dengan air yang memakai air suling pada umur 7 hari dan 28 hari. Yang ketiga, apabila ada keraguan tentang air, dianjurkan membawa contoh air tersebut ke lembaga atau laboratorium pemeriksaan bahan-bahan untuk dites. Selanjutnya ada peran air. Air harus selalu ada dalam bentuk cair, tidak saja untuk hidrasi semen, tetapi juga untuk mengubahnya menjadi suatu pastel sehingga betonnya lecak. Jumlah air yang terlibat dalam beton dengan faktor air semen 0,65 adalah sekitar 20% dari berat semen pada umur 4 minggu. Dihitung dari komposisi mineral semen, jumlah air yang diperlukan untuk hidrasi secara teoritis adalah 35 sampai 37,5 dari berat semen. Yang pertama, air yang diambil oleh core gel. Air gel ini tertahan dalam struktur gel dengan tegangan permukaan sering disebut dengan air yang diserap. Yang kedua, ada air di dalam pori-pori kapiler relatif mudah untuk diambil. Jumlahnya ditentukan oleh faktor air semen awal dan dikurangi oleh hidrasi yang menerus. Yang ketiga, ada pergerakan air keluar masuk struktur gel menyebabkan perubahan volume. Ini bisa disebabkan oleh rebangan akibat lingkungan dan rebangan akibat beban. Yang keempat, ada kehilangan air sebelum setting karena hidrasi dan evaporasi dan permukaan terekspos dengan menyebabkan hilangnya kecaman. Kemudian, terdapat pengaruh air terhadap kualitas beton. Air diusahakan agar tidak membuat rongga pada beton, tidak membuat retak pada beton, dan tidak membuat korosi pada tulangan yang mengakibatkan beton menjadi rapuh. Banyak hal-hal lain yang bisa berdampak karena pemakaian air. Berikut ini uraiannya. Yang pertama, air tidak mengandung bahan organik seperti rumput dan lumut yang terkadang terbawa air karena akan mengakibatkan berkurangnya daya lekat dan menimbulkan rongga pada beton. Yang kedua, air tidak mengandung klorin lebih dari 0,5 gram per liter karena bisa menyebabkan korosi pada tulangan. Yang ketiga, air tidak mengandung garam lebih dari 15 gram karena resiko terhadap korosi semakin besar. Yang keempat, air tidak mengandung minyak lebih dari 2% dari berat semen karena akan mengurangi kuat tekan beton sebesar 20%. Yang kelima, air tidak mengandung gula lebih dari 2% dari berat semen karena akan mengurangi kuat tekan beton pada umur 28 hari. Yang keenam, air tidak mengandung lumpur lebih dari 2 gram per liter karena dapat mengurangi daya lekat atau bisa juga mengembang dan menyusut. Yang ketujuh, air tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter karena dapat menurunkan mutu beton sehingga akan rapuh dan lemah. Air merupakan zat cair sebagai alat media untuk mendapatkan kelecekan yang diperlukan untuk penuangan beton pada beton segar. Jumlah air yang diperlukan untuk kelecekan tertentu tergantung pada sifat material penyusun yang digunakan. Yang pertama, ukuran agregat maksimum. Diameter membesar, maka kebutuhan air menurun. Begitu juga, jumlah mortar yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Yang kedua, ada bentuk butir. Bentuk bulat akan menyebabkan kebutuhan air menurun. Misalkan, untuk batu pecah perlu lebih banyak air. Yang ketiga, gradasi agregat. Gradasi baik akan menyebabkan kebutuhan air menurun untuk kelecekan yang sama. Kemudian, yang keempat, kotoran dalam agregat. Makin banyak slit, tanah liat, dan lumpur, maka akan meningkatkan kebutuhan air meningkat. Yang kelima, jumlah agregat halus. Jika agregat halus lebih sedikit, maka kebutuhan air menurun. Nah, selanjutnya ada pengaruh kotoran pada air. Banyak akibat yang merugikan pada beton jika airnya sudah tercemar dan kotor digunakan untuk pencampuran beton. Nah, kotoran pada air jika terikut dan tercampur dalam campuran beton pada umumnya bisa menyebabkan perubahan secara sifat atau karakteristik pada beton. Nah, apa aja sih? Antara lain, gangguan pada hidrasi dan pengikatan. Yang kedua, ada gangguan pada kekuatan dan ketahanan. Yang selanjutnya ada korosi pada tulangan baja maupun kehancuran beton. Yang keempat, ada bercak-bercak pada permukaan beton. Dan yang terakhir, ada perubahan volume yang dapat menyebabkan keretakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis air untuk pencampuran beton. Pada umumnya, air yang dapat diminum dapat juga digunakan sebagai air pengaduk pada beton. Adapun jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk air pengaduk beton. Di antaranya ada air hujan. Nah, air hujan ini menyerap gas dan udara pada saat jatuh ke bumi.
Biasanya air hujan juga mengandung unsur oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya ini ada air tanah, biasanya mengandung unsur kation dan anion. Selain itu juga kadang-kadang terdapat unsur CO2, H2S, dan NH3. Dan yang terakhir ada air permukaan, terdiri dari air sungai, air danau, air genangan, dan air reservoir. Air sungai atau danau dapat digunakan sebagai air pencampur. Selanjutnya ada pengaruh air terhadap susu beton. Pemberian air pada campuran beton akan berpengaruh terhadap sifat workability adukan beton dan juga mempengaruhi besar kecilnya nilai susu pada beton. Kelangsungan dari reaksi dengan semen Portland juga akan menghasilkan kekuatan pada selang waktu tertentu. Peran air juga sangat mendukung perawatan adukan beton sebagai penjamin pengeras yang baik pada beton. Air untuk campuran pembuatan beton minimal harus memiliki syarat sebagai air minum, yaitu tawar, tidak berbau, dan juga bila dihembuskan dengan udara tidak keruh. Dan ada juga beberapa persyaratan yang sebaiknya memenuhi sebagai pencampuran untuk pembuatan beton agar terbebas dari susut beton. Yang pertama, air tidak mengandung lumpur ataupun benda melayang lainnya lebih dari 2 gram per liternya. Yang kedua, tidak mengandung garam yang dapat merusak beton seperti asam atau zat organik lebih dari 15 gram per liter. Yang ketiga, tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter. Yang terakhir, faktor air semen merupakan perbandingan berat antara air dan juga semen Portland, yang mana dalam campuran tersebut adalah adukan beton. Bang, kenapa bang? Bentar ya, mau napas dulu. Kenapa bang? Lagi buru-buru. Buru-buru kenapa tuh bang? Buru-buru pengen ngasih sesuatu ke teman-teman semua. Nah, teman-teman, tadi kan udah dengerin nih penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Pastinya jelas dong. Nah, tapi mungkin teman-teman belum kebayang nih gimana prosesnya. Nah, supaya kebayang, aku punya sesuatu buat teman-teman semua, yaitu video. Jadi di video ini akan diberi contoh tentang bagaimana pencampuran air dengan beton. Selamat menyaksikan. Most guys use a hoe to mix up concrete, but years ago I discovered that a rake makes the job a lot faster and easier. Here's how I do it. Check the label for the right amount of water to use with each bag. I measure the water into a bucket and then mark the bucket so I don't have to measure again each time. First, dump all the water into the mixing tub. Dump in about 3/4 of the concrete mix into one end of the tub. Grab small slices of concrete and drag them across the pond. You have a lot of excess water at this point, and that makes mixing fast and easy. Before you know it, you'll have most of the bag mixed without breaking a sweat. When all the dry mix is soaked, you're ready to dump in the rest of the bag. Mix up the second round the same way you did the first. As the concrete soaks up the excess water, your pond will dry up and you'll have to work a little harder. When it's all mixed to the same consistency, you're ready to pour some crete. So that's my rake method. Why don't you give it a shot next time you have some concrete to mix up? Nah, gimana tadi videonya? Semoga teman-teman bisa lebih kebayang ya gimana prosesnya. Udah, segitu dulu, mau lari lagi. Bahan tambah adalah suatu bahan berupa bubuk atau cairan yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya. Ini menurut spesifikasi bahan tambahan untuk beton SKSNI S18 1990-03.
Penambahan bahan tambah dalam sebuah campuran beton atau mortar tidak mengubah komposisi yang besar dari bahan lainnya, karena penggunaan bahan tambah ini cenderung merupakan pengganti atau substitusi dari dalam campuran beton itu sendiri. Selanjutnya, tujuan menggunakan bahan tambah. Tujuan penggunaan bahan tambah menurut Manual of Concrete Practice dalam Admixture and Concrete adalah sebagai berikut. 1. Menambah sifat mudah pengerjaan tanpa menambah kandungan air. 2. Menghambat atau mempercepat waktu pengikatan awal campuran beton. 3. Mengurangi atau mencegah penurunan atau perubahan volume. 4. Mengurangi segregasi dan kehilangan nilai SLAM. Yang kelima, mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda. Yang keenam, menambah kekuatan beton. Yang ketujuh, menambah sifat keawetan beton, ketahanan dari gangguan luar termasuk serangan garam-garam sulfat. Yang kedelapan, mengurangi kapilaritas air dan sifat permeabilitas. Yang kesembilan, mengontrol pengembangan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat. Yang kesepuluh, menghasilkan struktur beton yang baik. Dan yang terakhir, menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan tambah untuk beton. Secara umum, bahan tambah yang digunakan dalam beton dapat dibedakan jadi dua, yaitu bahan tambah yang bersifat kimiawi, chemical admixture, dan bahan tambah yang bersifat mineral atau additive. Admixture ditambahkan saat pengadukan dan atau saat pelaksanaan pengecoran atau placing, sehingga lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan. Sedangkan aktif bersifat mineral ditambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan, lebih bersifat penyemanan, lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja kekuatannya. Lalu selanjutnya, bahan tambah kimia atau admixture. Menurut ASTM C 494, jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah. Yang pertama, tipe A, water reducing admixture. Lalu tipe B, retarding admixture. Lalu tipe C, accelerating admixture. Lalu yang selanjutnya tipe D, water reducing and retarding admixture. Lalu tipe E, water reducing and accelerating admixture. Lalu tipe F, water reducing high courage admixture. Dan yang terakhir tipe G, water reducing high courage retarding admixture. Kemudian terdapat bahan tambah mineral yang pertama, abu terbang batu bara atau fly ash. Menurut ASTM C168, abu terbang didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Yang kedua, slag. Slag berasal dari limbah industri peleburan tembaga, berbentuk butiran runcing dan sebagian besar mengandung oksida besi dan silika. Yang ketiga, silikon. Menurut ASTM C12465-95, merupakan material penjualan yang halus, komposisi silika lebih banyak dihasilkan dari tanah tinggi. Yang keempat, penghalus gradasi. Bahan ini merupakan mineral yang dipakai untuk menghalus perbedaan pada campuran. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bahan tambah mineral atau aditif. Yang pertama ada air and turning, yang dimana bahan tambah ini membentuk gelembung udara berdiameter 1 mm atau lebih kecil selama pencampuran beton atau mortar. Nah, yang kedua di sini ada beton tanpa SLAM, yang dimana beton tanpa SLAM ini didefinisikan sebagai beton yang mempunyai SLAM sebesar 1 inci atau kurang sesaat setelah pencampuran. Dan yang ketiga ada polimer, yang dimana merupakan produk bahan tambah baru yang dapat menghasilkan kuat tekan beton tinggi sekitar 15.000 PSI, yang dimana 1.000 PSI setara dengan 6,9 MPa atau lebih, dan kekuatan belah tariknya sekitar 15.000 PSI atau lebih. Yang keempat, ada bahan pembantu untuk mengeraskan permukaan semen, hardener konkrit, permukaan beton yang selalu menanggung beban hidup yang berat serta selalu dalam keadaan berputar-putar dan berpindah-pindah. Yang kelima, ada bahan pembantu kedap air waterproofing jika beton terletak dalam air atau dekat permukaan air, tanah, misalnya tunnel, maka beton tersebut tidak boleh mengalami rembesan dan diusahakan kedap air. Yang keenam atau terakhir, bahan tambah pemberi warna beton yang diekspos permukaannya biasanya memerlukan keindahan. Gimana teman-teman? Udah jelas kan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya? Sama seperti sebelumnya, aku punya video nih buat teman-teman tonton, supaya teman-teman lebih kebayang gimana proses
penambahan bahan tambah untuk beton. Selamat menyaksikan. Saya mau menjelaskan sedikit tentang bahan penguat beton, suatu produk bernama Beton Mix, di mana produk ini memiliki keunggulan atau 3 keistimewaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas beton, mempercepat pengerasan atau pengeringan, dan memudahkan pengecoran itu sendiri ya. Jadi banyak orang yang mungkin belum tahu apa itu Beton Mix. Jadi Beton Mix itu seperti yang tadi saya katakan, bahwa bahan tersebut membantu untuk meningkatkan kualitas dari coran tersebut ya. Juga akan mempercepat pengeringan, juga mempermudah dari adukan cor itu untuk dilakukan pengecoran ya. Yang pertama, seperti biasa dalam membuat adukan coran, yang pertama adalah menggunakan pasir yang berkualitas, lalu dicampur dengan jadi proses pertama adalah pencampuran pasir dan semen sesuai kapasitas atau sesuai kadarnya ya. Jadi sekian semen untuk sekian pasir gitu. Ini langkah yang pertama, yaitu mencampur pasir dan semen sesuai kapasitas yang dianjurkan. Lalu setelah itu pencampuran dengan air ya. Nah, pada saat pencampuran dengan air ini, cairan mix beton ini bisa dituangkan dengan kapasitas, kalau kita menggunakan gelas water mineral, jadi aturannya adalah 2 gelas untuk 1 gelas untuk 2 semen, atau 1 liter itu untuk 8 sak semen ya. Jadi kalau kita menggunakan semen 2 sak, berarti kita menggunakan cairan tersebut sebanyak 2 gelas air mineral atau 240 liter kali 2 ya. Nah, setelah adukan tersebut jadi, langkah berikutnya yaitu, ini karena kebetulan gotong royongnya adalah pengecoran jalan yang berlubang, jadi setelah adukan itu dirasa cukup tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, lalu adukan tersebut dituang ke jalan-jalan yang berlubang. Nah, seperti ini hasil yang sudah jadi. Jadi Mas, berapa lama jadi tukang, Mas? Jadi itu langkah berikutnya ya, dituang kepada jalan-jalan yang berlubang. Lalu setelah itu diratakan bisa dengan menggunakan kayu atau papan. Lalu langkah berikutnya yang tidak boleh dilupakan, yaitu setelah itu menaburi bagian atas coran ini dengan semen sebelum finishing ya. Nah, sebelum finishing ditaburin semen dulu. Ini tujuannya untuk lebih memperkuat bagian permukaan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sebelum ditaburin semen, sebelum langkah terakhir itu ditaburin semen dulu, lalu langkah terakhir bisa menggunakan sapu lidi untuk proses finishingnya. Lalu dengan cairan beton tersebut bisa 2 kali lebih cepat kering dibandingkan tidak menggunakan cairan. Oke, semua. Nah, teman-teman, buat contoh beton yang sudah diberi bahan tambah mineral adalah beton di atas ini. Nah, beton yang di atas ini telah diberi bahan tambah mineral, yang dimana salah satu fungsinya membuat beton tersebut kedap air, sehingga orang yang berjalan di jalan ini tidak akan terkena basah ketika hujan. Nah, teman-teman, biar teman-teman lebih kebayang, aku kasih contoh beton yang sudah ditambahkan air dan juga diberi bahan tambah untuk beton.
Contohnya adalah gedung ini. Nah, gedung ini merupakan contoh dari beton yang digunakan untuk bangunan. Nah, untuk contoh selanjutnya, ikutin aku yuk. Nah, teman-teman, karena contoh beton yang digunakan untuk perkerasan jalan yang nggak ada, jadi aku kasih fotonya di sini ya. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.